Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, sehingga dengan rahmat dan barokahnya kita dapat melaksanakan sholat subuh di masjid yang insya Allah penuh barokah ini, Masjid Wahiduddin Dahlan. Dan ini kita juga sudah memasuki hari puasa yang ke-15 nih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini juga ini kesempatan terakhir, yakni bagi kami sendiri, pertemuan yang ke-5. Dan kami di sini akan menyampaikan tentang tema, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mungkin secara singkat-singkat, yakni tentang stunting, KB, dan sunat perempuan. Para hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, untuk stunting sendiri adalah Bapak Ibu sekalian sudah mengerti stunting bahwa manusia bertubuh pendek ya, dan itu sebenarnya sudah disumbangkan sejak kecil ya, sejak bahkan dalam kandungan itu sudah bisa menyebabkan anak itu stunting gitu ya, karena misalnya pola makan yang kurang baik dan juga lingkungan yang tidak mendukung. Allah sendiri bersabda ya, bahwa Allah sendiri menyampaikan bahwa ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang paling nyata. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita diharapkan untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita agar terhindar dari stunting. Karena stunting itu sendiri di Indonesia itu adalah masih tinggi, dan salah satunya diakibatkan karena kurangnya asupan gizi dari keluarga-keluarga kepada anak-anak. Kadang-kadang keluarga yang masih belum bisa memanage ekonominya akhirnya bisa menyebabkan, kalau ibunya sendiri diedukasi oleh bidan itu bisa, tapi ketika neneknya, kakeknya, nah itu kadang-kadang yang memaksa begitu. Nah, ini harus pinter-pinternya kalau saya menasihati mahasiswa saya para bidan itu agar bisa mengedukasi bahwasanya sebenarnya sunat perempuan atau dalam bahasa hak asasi manusia female genital mutilation FGM itu betul-betul dilarang dan melanggar hak asasi manusia begitu. Dan sampai sekarang praktek FGM itu masih berjalan. Nah, ini perlu kita waspadai bagi Bapak Ibu sekalian. Ampun memaksa cucu-cucunya untuk yang perempuan ya, cucunya perempuan untuk dilakukan sunat perempuan, karena itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh Islam begitu. Nah, itu tadi dan ada beberapa kasus-kasus lainnya. Kemarin ketika saya mendengarkan ceramah dari Ibu Alim ya, waktu ada hari perempuan itu macam-macam. Ada yang ditutulke dengan jago gitu ya, ada yang dengan kalau saya ditakan itu ada juga yang dengan pisaunya itu sudah turun-temurun 100 tahun dari nenek moyangnya, memotong klitorisnya gitu ya. Ada yang kalau di Afrika, beberapa saya membaca artikel-artikel jurnal internasional itu memotongnya itu betul-betul trepes semuanya, klitorisnya diambil gitu, dan itu pada usia bayi mereka melakukannya. Nah, ketika itu anak pun juga akan menangis dan tidak bisa berteriak untuk mengatakan asertif tidak, karena dia ya masih bayi yang tidak bisa bilang pada orang tuanya nggak boleh, nggak mau. Nah, tapi kalau coba dilakukan secara dewasa, nah pasti anak akan bisa asertif tidak gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia sampai usia 12 tahunan kurang lebih ya, dari bayi sampai macam-macam praktek sunat perempuan. Anak saya sendiri ya, saya punya anak perempuan 2 dan semuanya tidak sunat perempuan, walaupun misalnya ada yang menganjurkan, tapi ya saya kerjasama dengan bidan untuk tetap tidak melakukan sunat perempuan. Kemudian di sini kenapa kok dari kemarin kami menyampaikan beberapa hal kasus-kasus di lapangan, kekerasan terhadap perempuan, ketidakseimbangannya kepemimpinan, kemudian tentang KB ini, tentang pernikahan anak, kemudian tentang KB, kemudian tentang stunting. Ini semua adalah kasus-kasus yang kemudian melatar belakangi lahirnya konsep perempuan berkemajuan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Ada 7 karakter perempuan berkemajuan, yakni iman dan takwa. Bagi kita suami istri, Bapak Ibu sekalian, perempuan dan laki-laki, hendaknya kita memperkuat iman dan takwa, taat beribadah, akhlak karimah, berpikir tajdid, kemudian bersikap wasatiyah, kemudian beramal saleh dan bersikap inklusif.
Nah, bersikap inklusif ini adalah betul kita betul terbuka bagaimana bisa menghargai orang-orang yang dengan disabilitas dan yang lain-lainnya gitu ya. Dan juga orang yang beragama berbeda, bagaimana kita bisa menghargai mereka. Kemudian kenapa kok perempuan berkemajuan perlu kita perjuangkan gitu ya, karena sebenarnya seperti yang kemarin saya sampaikan, laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi ibadah dan kekhalifahan. Ada keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian fitrahnya laki-laki dan perempuan adalah melihat biologisnya, bahwa perempuan fitrahnya adalah apa, takdirnya apa adalah seperti yang pertama kali saya sampaikan tentang proses penciptaan manusia, yakni hamil, haid, hamil, melahirkan, menyusui, itu adalah fitrah dan tidak bisa diutak-atik. Laki-laki memiliki jakun, memiliki sperma dan yang lain-lain itu tidak bisa diutak-atik. Tapi yang sifatnya pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga bisa dipertukarkan. Pekerjaan publik juga bisa dipertukarkan. Kemudian apa 10 komitmen perempuan berkemajuan? Nah, kini kita harus menguatkan ya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian lingkungan. Nah, sekarang bagaimana lingkungan ini ya, di Jogja pernah mengalami darurat sampah dan bahkan sekarang ya membuang sampah pun juga ada jamnya, tutup bukanya gitu ya. Kalau dulu kan kita gampang yang membuat sampah ya, tapi sekarang sudah diatur karena sudah tidak ada tempat-tempat lagi untuk membuang sampah. Penguatan keluarga sakinah, pemberdayaan masyarakat, filantropi berkemajuan, aktor perdamaian, partisipasi publik, kemandirian secara ekonomi, peran kebangsaan dan kemanusiaan universal. Ini adalah 10 komitmen perempuan berkemajuan. Nah, insya Allah ini saja yang kami sampaikan. Insya Allah nanti ketemu lagi satu kali pertemuan di sholat tarawih. Kalau nanti Bu Rokfah, guru saya besok nanti malam ya akan menyampaikan ceramahnya. Belum menyampaikan tentang disabilitas, mungkin saya besok ceramah tarawih akan menyampaikan tentang penyandang disabilitas atau disabilitas dalam perspektif Islam seperti apa. Mungkin selama 5 hari ini jikalau saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jikalau itu adalah kesalahan ada murni dari saya, jikalau ada benarnya semoga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.